Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati kepada dosen pengampu Profesor Dr. Jamil MA dan Ustadz Dr. Husnil Anwar MAG. Saya yang bernama Insan Fadillah akan mempresentasikan tentang tafsir ayat-ayat ahkam Ali As-Sobuni. Yang pertama, kata tafsir secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata fassarah yang bermakna kejelasan atau keterangan. Dalam kamus Lisanul Arab, tafsir adalah menyingkap maksud yang terdapat pada lapas-lapas yang rumit. Kata fassarah serupa dengan kata safarah yang juga bermakna menyingkap. Dikatakan artinya seorang musafir wanita menyingkap penutup wajahnya, atau kata wa asfaro subuhu yang bermakna subuh pun sudah tersingkap. Ragib berkata, baik al-fasru maupun as-safru memiliki makna yang berdekatan, hanya saja kata al-fasru digunakan untuk memperjelas makna lapas atau yang terjangkau oleh akal, sedangkan kata as-safru digunakan memperjelas penglihatan atau hal yang bersifat indrawi. Nama lengkap Ali As-Sobuni adalah Muhammad Ali bin Jamil As-Sobuni. Ia lahir di kota Aleppo, Suriah pada tahun 1930 Masehi. Namun beberapa sumber menyebutkan As-Sobuni dilahirkan tahun 1928. As-Sobuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya seorang Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu agama. As-Sobuni sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasannya dalam menyerap berbagai ilmu agama. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya ia menghafal seluruh juz dalam Al-Quran di usia yang masih sangat belia. Selain itu, untuk menambah pengetahuannya, ia juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, As-Sobuni melanjutkan pendidikannya formalnya ke sekolah milik pemerintah Madrasah At-Tijariyah. Di sana ia mengenyam pendidikan selama 1 tahun. Hal itu dikarenakan ia tidak setuju karena kecenderungan ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem ribawi yang terjadi di bank. Selanjutnya ia meneruskan ke sekolah khusus syariah Kashwariyah yang berada di Aleppo. Di Kashwariyah, As-Sobuni tidak hanya mempelajari bidang ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, hadis, dan lainnya, akan tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan Al-Kashwariyah, lulus pada tahun 1949. As-Sobuni melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, hingga mendapat gelar LC. Saat menjadi dosen di Ummu Al-Qura, As-Sobuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia dipercaya mengetuai pusat kajian akademik dan pelestarian warisan Islam. Di sela kesibukannya mengajar, As-Sobuni pun menyempatkan diri untuk aktif dalam organisasi Liga Muslim. Dan kesibukannya di Ummul Qura Madinah adalah As-Sobuni ditugaskan menjadi editor Turks Islam. Di sana ia sukses mentahqiq atau melakukan pemeriksaan secara seksama dan rinci salah satu kitab tafsir klasik Al-Mani' Quran karya Imam Abu Ja'far Nuhas
Naskah kitab ini hanya ada satu di dunia. Ditahqiq dengan referensi dari berbagai sumber, khususnya tafsir, bahasa Arab, hadis, dan lainnya sebagainya. Penelitian ini membuahkan hasil pembibitan kembali kitab Al-Ma'ni Qura setebal 6 jilid. Kemudian karya-karya Muhammad Ali As-Sobuni. Di antara karya-karya Muhammad Ali As-Sobuni adalah yang pertama, Rawahil Bayan fi tafsir ayatul ahkam minal Quran. Kemudian At-Tibyani fi ulumil Quran. Kemudian An-Nubuwah wal Al-Anbiya. Kemudian Qabasun minan Nur Al-Quran. Kemudian Safwatut Tafsir. Kemudian Masu'ah Al-Fiqhi Asy-Syar'i Al-Muyassar. Kemudian At-Tafsir Al-Wadi' Al-Muyassar. Kemudian I'jazul Bayan fi Sawari Quran. Kemudian Mauqifus Syariah Al-Ghara minan Nikai Mut'ah. Kemudian Aqidah Ahli Sunnah fil Mizanis Syar'i. Kemudian Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Mukhtasar Tafsir Tabari. Kemudian Tafatur Rahman bikasfi maya talabbasu fil Quran. Profil tafsir Rawahul Bayan. Rawahul Bayan fi tafsir ayatul ahkam minal Quran, atau terjemahan harfiahnya adalah keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayatul ahkam dari Al-Quran, adalah nama salah satu tafsir karya Al-As-Sobuni yang sangat menarik. Dikatakan menarik karena ia adalah karya pilihan yang telah ia lalui selama 10 tahun. Pengalamannya dalam penelitian ilmiah, hal ini sebagaimana diungkapkan di pengantar tafsir ini, ia mengatakan, aku hidup cukup lama dengan kondisi mulia itu. Hingga 10 tahun aku pun sudah menorehkan karya-karya berbentuk buku, di mana yang terakhir adalah kitab yang kuberi judul Kitab Tafsir Rawahul Bayan ini. Rawahul Bayan masuk ke dalam kategori tafsir ahkam, atau dalam istilah lain tafsir ahkam, yang menurut sementara pakar bermakna tafsir Al-Quran berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ini yang menjadi ciri khas dari tafsir ahkam. Kitab tafsir tersebut terdiri dari 2 jilid besar dan disusun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Jilid pertama dimulai dari surah Al-Fatihah hingga pertemuan ke-40 tentang pendekatan diri kepada Allah dengan berkurban. Sedangkan jilid kedua terdiri dari 30 pertemuan, diawali dengan surah An-Nur dan diakhiri dengan pembahasan mengenai bacaan Al-Quran, yakni tafsir Quran surah Al-Muzammil. Dikarenakan tafsir ini dihimpun khusus untuk mengkaji ayat hukum secara ilmiah, maka tidak semua ayat dalam surat ditafsirkan oleh As-Sobuni. Namun demikian ia tetap menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan urutan surat-surat dalam mushaf Al-Quran. Karya tafsir As-Sobuni ini tampak menjelaskan dalil-dalil guna mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, sehingga Rawahul Bayan dapat dikatakan sebagai tafsir yang menampilkan ketepatan-ketepatan hukum dari ayat-ayat hukum. Dan dalam menetapkan, As-Sobuni mengikuti cara ahli usul, yakni menggunakan ijtihad. Di bawah ini ada beberapa penjelasan tentang urutan mujtahid. Pertama, mujtahid mutlak mustaqil, kemudian mujtahid mutlak ghairul mustaqil, kemudian mujtahid muqayyad, kemudian mujtahid tarjih, kemudian mujtahid fatwa, kemudian muqallid, kemudian As-Sobuni dalam karyanya Rawahul Bayan dapat dimaksudkan dalam kategori mujtahid tarjih,
yakni ulama yang mampu mengutamakan atau mentarjih salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat pendapat-pendapat mazhab imam lain, atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. Di saat yang sama, As-Sabuni ini juga tidak terikat pada salah satu mazhab tertentu. Tafsir As-Sabuni ini dapat dikategorikan sebagai tafsir muqarrin atau tafsir perbandingan karena di dalamnya terdapat tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufassir sebagai sumber perbandingan. Kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan. Salah satunya setiap terdapat 10 langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ia menganalisis teks, kemudian makna global dari ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk ringkas. Kemudian ia menerangkan sebab-sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut. Kemudian ia relasi antara ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian ia membahas ragam bacaan qiraat yang mutawatir, misalnya ketika As-Sabuni menafsirkan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 menampilkan beberapa ragam bacaan. Kemudian ia mengambil jumhur ulama membacanya dengan dhammah kata jim dan mim Jum'ati. Juhri dan Aghmas membacanya dengan mendommakan jim dan mensukunkan mim dengan merujuk bahasa Bani Tamim. Kemudian ia membahas ragam i'rab dengan ringkas atau ijaz. Kemudian ia menggunakan lataif, yakni keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas. Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, As-Sabuni menjelaskan maksud ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman, misalnya ayat mengenai puasa pada contoh di atas tersebut yang saya sebutkan tadi. As-Sabuni merangkumnya sebagai berikut. Pertama, puasa merupakan syariat bagi setiap umat dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian puasa merupakan latihan rohani untuk melatih jiwa agar sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan karena di dalamnya diturunkan Quran. Kemudian orang yang uzur boleh tidak menunaikan ibadah puasa sebagai kemudahan yang diberikan Allah. Kemudian tidak boleh melampaui batasan-batasan digariskan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh pula melanggarkan perintah-perintah serta larangannya. Kemudian metode tafsir dalam Rawahul Bayan. Metode Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat dalam Rawahul Bayan tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sehingga disusun per materi. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Pertama, dia menganalisis terus makna global ayat Al-Quran dengan bentuk ringkas. Kemudian dia menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut. Kemudian relasi antara sebelum dan sesudah. Kemudian dia membahas ragam bacaan atau qiraat. Kemudian dia membahas ragam i'rab, kemudian lataif atau kunik-kunikan yang terdapat ayat-ayat yang ditafsirkan.
Kemudian menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat yang diringkas. Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, As-Sobuni menjelaskan maksud ayat-ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman, misalnya ayat mengenai puasa pada contoh di atas. As-Sobuni merangkumnya berbagai berikut. Puasa merupakan syariat bagi umat Islam dan Allah mujian bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian puasa merupakan latihan rohani untuk melatih jiwa agar sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan karena di dalamnya turunkan Al-Qur'an. Kemudian orang yang uzur boleh tidak menunaikan ibadah puasa sebagai kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh melampaui batasan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya As-Sobuni dalam karyanya Rawahul Bayan dapat dimaksud dalam kategori mujtahid tarjih, yakni ulama yang menguatkan mentarjih salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain, atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil alasannya, lalu kemudian ia mengakhiri pembahasannya dengan tarjih, penguatan pendapat antara yang lebih sahih ketimbang yang doib, atau antara yang sahih dan tidak sahih. Di saat yang sama, karya As-Sobuni ini juga tidak terikat kepada salah satu mazhab tertentu, misalnya pembahasan mengenai sihir. Menurutnya pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat Mu'tazilah dalam hal wajib tidaknya qadha puasa sunnah yang rusak. Ia lebih memilih pendapat Hanafiyah ketimbang Syafi'iyah sementara mengenai kesucian debu ia menguatkan pendapat Asy-Syafi'iyah ketimbang Hanafiyah. Tafsir As-Sobuni ini dapat dikategorikan sebagai tafsir muqarrin atau tafsir perbandingan karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari mufassir sebagai sumber perbandingan. Kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan. Selanjutnya mengambil kesimpulan atau istinbat hukum. Mungkin saya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.